Perkenalkan, nama saya Christopher Jose, NRP B111985. Saya Aldian Nathanael, NRP B11190013. Nama saya Richard, NRP B11190037. Saya Jonathan Aurelius, NRP B11190003. Nama saya Kevin, NRP B11190019. Kali ini kita akan membahas rekayasa geometri jalan. Kurangnya penerangan lampu lalu lintas menjadi penyebab kecelakaan di Jambi. Konsep ini kita kenal sebagai visual perception. Ada 5 bagian penting pada konsep ini, mulai dari ketajaman visual, penglihatan tepi, pembedaan warna, adaptasi pencahayaan, dan pengukuran jarak. Kasus yang saya bawa kali ini adalah salah satu jalan di Jambi, yaitu Jalan Depati Purbo. Jalan ini salah satu yang paling rawan mengalami kecelakaan. Bila kita cek pada koordinatnya, maka kita akan menemukan fakta bahwa penerangan di jalan ini sangat minim. Bayangkan saja, jalan sepanjang ini dengan tikungan di kanan dan tikungan di kiri, namun tidak memiliki lampu penerangan sama sekali. Saya tidak heran bila malam sudah tiba, kecelakaan akan terjadi di mana-mana. Solusi yang bisa kita lakukan dalam menghadapi hal seperti ini adalah memastikan adanya pembangunan lampu penerangan, terutama di tikungan-tikungan. Meskipun akan mengganggu aktivitas lalu lintas, hal ini tetap perlu dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perception reaction time atau waktu reaksi pengemudi. Berdasarkan data yang saya dapat dari pedoman rekayasa geometri jalan tahun 2020, waktu reaksi pengemudi ditetapkan 2,5 detik, di mana ini mewakili semua populasi pengemudi. Masalah yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, seperti yang bisa dilihat di Google Street View, berada di perempatan Jalan Sulawesi, di mana marka jalan yang di belakang menandakan pengemudi bisa menggunakan jalur kanan untuk lurus. Sedangkan pada marka yang di depan menandakan bahwa pengemudi hanya bisa belok kanan, sehingga bisa membahayakan pengemudi yang di belakang bila pengemudi yang di depan tiba-tiba mengerem atau pindah jalur secara mendadak. Solusinya menurut saya sebaiknya markanya diperbaiki untuk diperjelas apakah jalur kanan bisa digunakan untuk lurus terus atau tidak. Dalam mendesain geometri jalan, yang dipikirkan tidak hanya bentuk jalannya saja, melainkan juga keselamatan pengguna jalan. Traffic Control Device merupakan tanda atau perangkat yang digunakan untuk memberi peringatan, larangan, perintah, serta petunjuk pada pengguna jalan. Permasalahan Traffic Control Device yang saya pilih yaitu pada jalan raya Tretes yang cukup berbahaya karena jalannya yang menanjak serta dikelilingi oleh jurang. Pada contoh pertama, terdapat persimpangan 3 serong, namun tidak ada rambu peringatan di sebelum persimpangan tersebut. Contoh kedua masih sama, yaitu pada jalan raya Tretes, di mana terdapat belokan yang cukup tajam, namun tidak ada rambu peringatan di sebelum belokan tersebut. Hal ini bisa membahayakan pengguna jalan, khususnya pada malam hari, karena jalan tersebut cukup gelap. Solusi yang bisa dilakukan yaitu dengan memberi rambu peringatan pada sebelum persimpangan dan belokan tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang desain vehicle. Tikungan Pusuk Nusa Tenggara Barat berada di daerah perbukitan. Hal ini menyebabkan ruas jalan di daerah tersebut harus mengikuti topografi tanah yang ada. Akibatnya banyak dijumpai tikungan yang tajam dan tanjakan yang cukup tinggi. Ketajaman dari suatu tikungan akan mempengaruhi kemudahan pengemudi untuk bisa mempertahankan kendaraannya tetap pada lajur. Seperti yang kita lihat di Google Street View, tikungan Pusuk memiliki jari-jari tikungan yang kecil dan tanjakan yang tinggi. Hal tersebut tentu menyulitkan kendaraan-kendaraan yang memiliki dimensi yang besar dan panjang, karena harus melakukan manuver yang lebih melebar ketika menanjak. Hal ini diperburuk lagi dengan kemiringan melintang yang cukup besar, sehingga kendaraan berpotensi terguling ketika menurun. Solusi yang dapat dilakukan adalah memperbesar jari-jari tikungan, serta memperkecil kemiringan melintang dengan cara menaikkan elevasi jalan. Kenapa sih safety design itu penting? Karena akan menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Bentuk kegagalan safety design yang bisa ditemui ada di Jalan Raya Menganti di kota Surabaya. Di jalan ini terdapat hazard berupa drainase yang dalam dan di kedua sisinya terdapat Jalan Raya Menganti itu sendiri. Keduanya hanya dibatasi oleh patok pengarah. Menurut peraturan Bina Marga, pemasangan patok pengarah tidak efektif untuk menghalau kendaraan yang lepas kendali. Kendaraan kecil masih bisa terjun masuk ke drainase lewat celah patok. Patok pengarah yang terbuat dari beton akan mengakibatkan pengendara sepeda motor mengalami patah tulang ketika menghantam patok. Yang bisa dilakukan adalah memasang pagar keselamatan untuk menutupi hazard berupa drainase. Pemasangan pagar harus mengikuti peraturan seperti pemasangan terminal yang baik agar pengguna tidak tertusuk, pemasangan balok bawah agar pengendara yang terjatuh tidak menghantam tiang pagar.